dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan proses pengolahan data di aplikasi SPSS pada mata kuliah statistik. Yang berjudul Pengaruh Kualitas Komunikasi dalam Tim terhadap Kinerja Proyek Mahasiswa Prodi Komunikasi UMI. Sebelumnya, perkenalkan saya Novia Ratna. Dan saya Muhammad Rehan Rabani Arfudin. Dan saya Helsa. Dan saya Siti Nur Zahira. Dan satu teman saya yang bernama Nina Salsabila yang akan menjelaskan apa itu aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Salsabila. Saya akan menjelaskan apa itu aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS atau Statistical Spreadsheet for the Social Science adalah sebuah perangkat lunas statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan kesehatan. Oke, baik. Pertama-tama kita masuk di bagian variable view. Pada kolom nama kita masukkan total X atau independen. Lalu pada kolom kedua kita masukkan total Y atau dependen. Lalu agar dapat mendeteksi error pada kolom desimal, kita ubah menjadi 0. Dan pada kolom label di barisan total X, kita masukkan permasalahan yang ingin diukur, yaitu kualitas komunikasi. Lalu yang kedua, pada barisan total Y kita masukkan kinerja proyek mahasiswa. Oke, lalu kita klik data view atau kita masuk ke data view dan kita masukkan data yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah pengampu statistik ke Excel. Dan kita salin di total Y. Nah, jika sudah semua dimasukkan, kita masuk ke analyze. Lalu kita ke regression, lalu ke linear. Lalu pada kualitas komunikasi kita masukkan ke kolom independen. Dan pada kinerja proyek mahasiswa kita masukkan ke variabel dependen. Lalu kita klik statistik dan pada R score change kita klik dan deskriptif kita klik. Lalu kita klik continue. Lalu kita setting OK. Nah, lalu kita masuk ke analyze lagi dan ke correlate dan ke bivariate. Lalu pada kedua variabel kita masukkan ke tabel variabel.
klik OK. Nah, dengan cara ini kita dapat mengetahui hasil data dari yang kita peroleh. Oke, selanjutnya saya serahkan ke saudari Helsa. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel deskriptif statistik. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari dua variabel penelitian, yaitu kinerja proyek mahasiswa dan kualitas komunikasi. Jadi dari tabel terlihat bahwa jumlah responden untuk kedua variabel adalah sama, yaitu sebanyak 70 orang. Rata-rata skor untuk kinerja proyek mahasiswa adalah 14,76 dengan simpangan baku 1,663 yang menunjukkan bahwa nilai responden relatif homogen dan tidak terlalu tersebar jauh dan dari rata-rata. Sementara itu, rata-rata untuk kualitas komunikasi adalah 15,21, sedikit lebih tinggi dibandingkan kinerja proyek. Namun simpangan bakunya sebesar 1,948 yang berarti persepsi responden terhadap kualitas komunikasi lebih bervariasi. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas komunikasi dinilai sedikit lebih baik, persepsi antara responden mengenai komunikasi lebih beragam dibandingkan dengan persepsi mereka terhadap kinerja proyek. Oke, selanjutnya kita pindah ke tabel koefisien. Nah, berdasarkan tabel koefisien diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Nah, kinerja proyek mahasiswa itu sama dengan 10,187 tambah 0,300 kali kualitas komunikasi. Nah, koefisien regresi untuk variasi kualitas komunikasi itu sebesar 0,300, berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kualitas komunikasi akan meningkatkan kinerja proyek mahasiswa sebesar 0,300 satuan. Nah, nilai T ini sama dengan 3,099 dengan nilai signifikan sebesar 0,003, menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas komunikasi memiliki pengaruh nyata dan positif terhadap kinerja proyek mahasiswa. Baik, saya pindahkan ke teman saya, Rehan. Baik, saya akan melanjutkan pada tabel model summary. Selanjutnya, berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R sebesar 0,52 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas komunikasi dan kinerja proyek mahasiswa. Nilai R square sebesar 0,124 berarti bahwa kualitas komunikasi mampu menjelaskan sebesar 12,4% variasi dalam kinerja proyek mahasiswa. Sisanya yaitu 87,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Uji signifikansi model ditunjukkan oleh nilai F change sebesar 9,606 dengan sig F change sama dengan 0,003 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa model regresi ini signifikansi secara statistik dan kualitas komunikasi berpengaruh secara nyata terhadap kinerja proyek mahasiswa. Dengan demikian, model ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Vio. Baik, tabel selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita bangun secara keseluruhan signifikan. Dari hasil uji diperoleh nilai F sebesar 9,606 dengan nilai signifikan sebesar 0,003.
Karena nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Artinya, variabel kualitas komunikasi secara bersama-sama dengan konstanta memberikan kontribusi yang nyata dalam menjelaskan variasi dari kinerja proyek mahasiswa. Dengan kata lain, selanjutnya yaitu tabel correlation. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, diperoleh nilai korelasi antara kinerja proyek mahasiswa dan kualitas komunikasi sebesar 0,352. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan antara kedua variabel. Dengan kata lain, semakin baik kualitas komunikasi yang disarankan, maka semakin baik pula kinerja proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nilai signifikan sebesar 0,001 yang berbeda di bawah ambang batas 0,05 menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas komunikasi memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja proyek mahasiswa berdasarkan data yang dikumpulkan dari 70 responden. Itulah tadi proses pengolahan data di aplikasi SPSS dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.